Oke, ada satu angka nih yang lagi rame banget jadi omongan di mana-mana. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas angka itu. Betul banget, angka ini tuh nyimpen cerita besar di baliknya. Cerita soal utang digital kita semua. Dan ini dia angkanya, per Februari 2024, total utang dari pinjaman online atau ya pinjol, itu udah tembus rekor baru yang luar biasa, 100,69 triliun rupiah. Wow! Tapi kan pertanyaannya jadi gini, kok bisa sebanyak itu? Datangnya dari mana semua utang ini? Dan yang paling penting, sebenarnya angka segede ini tuh nunjukin apa sih soal kondisi keuangan masyarakat kita? Oke, yuk kita bedah sama-sama. Jadi, data ini datangnya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, ini tuh bukan cuma soal angkanya yang besar, tapi soal seberapa cepat angka ini naiknya. Benar-benar cepat. Coba bayangin, dalam setahun aja pertumbuhannya itu 25,75%. Gila kan? Nah biar kebayang ya, coba kita bandingin. Pertumbuhan kredit bank biasa itu cuma sekitar 9%. Jauh banget bedanya. Tapi ada sisi lain dari cerita ini. Seiring utang yang makin numpuk, risiko orang nggak bisa bayar atau yang biasa kita sebut kredit macet itu juga ikutan naik. Sekarang angkanya udah di 4,54%. Ini sinyal jelas loh kalau tekanan finansial di masyarakat itu makin berat. Nah, yang menarik, ternyata pinjol ini cuma sebagian kecil dari gambaran besarnya. Ada satu lagi nih, tren lain yang pertumbuhannya justru lebih meledak lagi, dan ini terjadi di waktu yang sama. Coba deh lihat data ini. Ternyata pembiayaan dari Pegadaian yang target pasarnya mirip-mirip lah ya, itu tumbuhnya gila-gilaan sampai 61,78% di periode yang sama. Bener banget. Dan kalau dilihat nilainya, totalnya itu lebih dari 152 triliun rupiah. Ini bahkan lebih besar dari pinjol. Jadi kalau kita gabungin data pinjol sama Pegadaian ini, pesannya jadi jelas banget. Ada kebutuhan uang tunai yang sangat-sangat besar dan mendesak di kalangan masyarakat kita, terutama kelas menengah ke bawah. Nah, disinilah kita nemuin sebuah, ya bisa dibilang paradoks ekonomi yang menarik. Oke, utang buat kebutuhan sehari-hari, buat konsumsi, itu naiknya gila-gilaan. Tapi, gimana dengan utang buat hal-hal yang produktif? Buat usaha misalnya. Yuk kita lihat datanya. Ternyata datanya nunjukin kalau kredit buat UMKM itu malah turun. Terus pendanaan modal Ventura buat startup juga tumbuhnya tipis banget, cuma 0,78%. Jadi ini dia poin kuncinya. Orang-orang pada minjem duit banyak buat nyambung hidup, tapi di sisi lain dunia usaha justru nggak minjem buat berkembang. Kelihatan banget kan ada sesuatu yang nggak nyambung di sini? Oke, jadi pertanyaannya, kenapa bisa begini? Ternyata, kalau kita telusuri, semua data ini saling terhubung, membentuk semacam lingkaran sebab akibat. Jadi, akarnya itu dimulai dari daya beli masyarakat yang makin tertekan. Akibatnya, orang butuh uang tunai cepat. Nah, mau pinjam ke bank kan susah ya, syaratnya banyak, prosesnya panjang. Akhirnya orang lari ke pilihan yang lebih gampang dan cepat, pinjol dan Pegadaian. Masalah butuh uangnya sih selesai saat itu juga, tapi ini justru nimbulin masalah baru. Risiko gagal bayar di kemudian hari jadi makin tinggi. Kalau kita lihat semua data ini secara keseluruhan, ini jadi semacam reality check ya, gambaran kenyataan di lapangan yang mungkin agak beda dari narasi ekonomi resmi yang sering kita dengar. Ya, angka-angka ini seolah-olah mau bilang kalau kondisi real yang dihadapi banyak orang itu mungkin nggak seindah atau secerah yang sering digambarkan di atas sana. Makanya, analisis ini ditutup dengan sebuah pesan yang dalam banget sih menurut saya, terutama buat para pembuat kebijakan. Kutipannya begini, berbicaralah secara bijak tanpa membuat jarak terlalu jauh dari fakta. Artinya apa? Ya simpelnya, akuilah kondisi nyata dan tantangan yang memang lagi dihadapi oleh masyarakat. Jangan jauh-jauh dari realita. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan bersama. Kalau memang kondisi ekonomi di level rumah tangga lagi berat kayak gini, kira-kira kebijakan apa sih yang paling mendesak untuk segera dilakukan?